Iya, dari 60 coba. Udah dijaga Robin tadi parah aku masih. Belen lah. Julia contoh kita, senior kita, Pak Kasima pakai peci. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ketua RW 009 Bapak Edi Adrianto beserta teman-teman kepengurusan RW 009. Yang kami hormati Bapak-bapak Ketua RT Wia Mas Lestari. Alhamdulillah pada malam hari ini hampir 100% hadir ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ataupun yang mewakili. Yang kami hormati Ketua atau tokoh masyarakat, Ketua DKM Masjid LJ Rotul Jannah Bapak Haji Budi Suwandana. Terima kasih atas kehadirannya di malam hari ini. Yang kami hormati undangan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama Katolik ya. Mudah-mudahan nanti bisa menyusul kegiatan kita di malam hari ini. Alhamdulillah, sekali lagi kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di malam hari ini kita semua bisa kembali bersilaturahmi, berkumpul, bermusyawarah untuk mencapai suatu mufakat dalam bahasan kita pada malam hari ini, yaitu pembahasan periodisasi Ketua RW 009 masa bakti tahun 2022 sampai 2025 dan masa jabatan Ketua RW. Salawat serta salam kita panjatkan pula kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua umatnya di dunia. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat dari dunia. Baik, terima kasih kepada bapak-bapak semuanya yang sudah hadir sesuai dengan agenda kita di malam hari ini. Mudah-mudahan dalam perjalanan kita nanti pembicaraannya senantiasa mencapai solusi atau kebaikan untuk kita semua. Untuk mempersingkat waktu, mungkin nanti ada sepatah kata atau sambutan dari Ketua RW 009 yang akan membawa atau sekaligus memimpin membuka acara di rapat pembahasan pada malam hari. Kepada beliau, waktu dan tempat kami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Rotul Jannah, Bapak Haji Budi. Yang saya hormati pengurus RW 009. Yang saya hormati seluruh Ketua RT di lingkungan RW 009. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, di mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul di sekitar RW ini dalam rangka pembahasan periodisasi dan masa jabatan Ketua RW. Saya sebagai Ketua Lingkungan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh Ketua RT yang sudah bisa hadir pada malam hari ini dalam cuaca hujan. Bapak-bapak Ketua RT dan pengurus serta Pak DKM, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan musyawarah mufakat untuk kedepannya dalam masa periodisasi kami sudah usai. Jadi mungkin 34 ya sudah diwakili Pak Warso ya. Pak Warso, terima kasih sudah hadir. Ketua Paguyuban Medan belum hadir. Kemudian Ketua Umat Katolik DML sedang ada ibadah ya, jadi beliau tidak bisa hadir. Mungkin nanti untuk acara
musyawarah ini akan kami serahkan kepada Bapak-Bapak Ketua RT dan mungkin nanti di pimpinan PD ya, atau gimana PD. Pokoknya nanti gini, saya serahkan semuanya kepada pengurus dan Ketua RT untuk berikutnya seperti apa, nanti mari kita bicarakan. Nah, kemudian nanti mungkin di akhir acara ini saya akan mensosialisasikan, mohon waktu nanti ada tentang pemasangan gas dari PGN. Ya, mungkin itu saja dari saya. Dan lagi saya ucapkan terima kasih Bapak-bapak sudah bisa hadir walaupun cuaca hujan ini mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua. Itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Hendy. Tepuk tangan dulu Bapak semuanya. Baik, selanjutnya kita sama-sama menyimak sambutan dari tokoh agama ya, dari Bapak Haji Budi Suwandana. Pada beliau waktu dan tempat yang asli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa wala wa alhamdulillah. Rabbi sholli sadri wa yassir yang terhormat Bapak Ketua RW, yang kami hormati Bapak Ketua RT semuanya ya hadir, juga para tokoh yang hadir di malam ini. Saya tidak akan berkata. Pertama, puji dan syukur ke Allah SWT. Alhamdulillah atas saya malam ini dan bisa hadir atas undangan dari panitia atau ketua RW yang hadir. Mudah-mudahan dengan kehadiran di malam hari ini sama dia menjadikan panjang umur, kalau yang sehat walafiat semuanya. Sholawat sinar salam senantiasa tercurah terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga syafaat dari beliau sampai kepada amin. Bapak-bapak yang saya hormati, tadi sebagai pembuka yang disampaikan oleh Pak RW, mungkin nanti ada musyawarah, ya, musyawarah apa yang diagendakan di malam hari ini. Kita ya, untuk apa doanya? Hah? Mohon maaf kepada bapak-bapak sekalian sekaligus ini kebetulan juga tadi sudah ada rapat panitia diuntukkan karena tinggal 2 minggu lagi ya itu akan jatuh kalau di kalender tanggal 6 Juni ya, pada hari Jumat itu Idul Adha. Sekalian saya informasikan ini kebetulan untuk semuanya Pak RT datang ya, ya lengkap. Itu barusan dari ketuanya Pak Puryoko ya, barusan itu saya itu tolong disampaikan data untuk tiap-tiap RT, data-data penerima biasanya berubah semua ya. Jadi harus diupdate kembali lah dari tahun yang lalu, kasusnya ada yang tidak atau nambah.
harus segera ya nanti disampaikan ke ketuanya Pak Suryoko. Memang tahun ini kelihatannya ya di semua bidang ada lesu nih, perekonomian ada lesu ya, mau di perusahaan instansi kelihatan, tapi mudah-mudahan untuk niat kebaikan dalam agama nanti lebih meningkat gitu ya, walaupun dalam kondisi ini semua informasi di Masjid Rasul Jannah itu untuk sapi baru masuk ke kelompok 5 ya, barangkali dari Bapak RT ya, karena juga ada warga yang memang tidak pernah tahu gitu ya, diinformasikan. Dan informasi dari Provinsi tadi saya ada 4 ya, 4 sudah penuh belum? Belum, baru yang pertama itu baru 6 ya. Oh iya, sebab dua-duanya, 2 tempat itu nanti akan disatukan ya, akan disatukan nanti pembagiannya buat semuanya sama. Nah itu informasi tentang menghadapi Idul Adha. Yang mohon tadi yang pertama link data dari Pak RT, yang kedua informasikan tentang kurbannya ya. Kalau sapi biasanya di kelompok, kalau kambing biasanya beli perorangan. Berikutnya mari kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT demi kelancaran acara ini. Tadi yang disampaikan ada realisasi ya terkait dengan jabatan, memang semua ada batasnya ya, sampai yang terakhir usia kita juga ada batasnya. Nah, untuk itu mungkin ini nanti dari para RT bahwa organisasi ini harus mengikuti payung hukum ya. Jadi mana yang mau dipakai payung hukum kesepakatan inherent di warga atau kesepakatan sesuai payung hukum dari tingkat paling atas rekomendasi. Jadi ya, memang di awal dulu yang waktu kita pemilihan juga telah tersampaikan ya kepada Pak Kepala Desa bahwa itu di semua desa yang menggunakan payung hukum dari aturan pemerintah 8 tahun 2018 kalau tahu. Nah itu mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kelancaran ya dalam kegiatan ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada mengikuti saya muslim kan sesuai dengan yang mari kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, rencanakan hati wala asyukru karena yang dari sultan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diri wal bawjah jannah wa najada minan nar wa tu'aina hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa qina sayyi'atina wa tawaffana abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka
amrina wa sada rabbana ya salam wa alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Malam hari ini adalah rapat pembahasan periodisasi ketua RW 009 2022 dan masa jabatan ketua RW akan Permendagri nomor 18 tahun 2020. Baik, pada malam hari ini mungkin dari kami mewakili bahwasanya kalau mengikuti periodisasi ketua RW di masa bakti 2022-2025 maka bisa dipastikan tahun ini adalah tahun kedua jauh sebelum hari ini beberapa waktu yang kebelakang dari pemerintah desa pernah ada pengecekan data langsung Pak Sekdes menanyakan surat-surat tugas para ketua RT. Waktu itu menyampaikan ingin tahu masa tugasnya sampai seperti apa. Dan seperti saya tanya balik pada saat itu ingin adanya keseragaman masa jabatan di wilayah desa. Perihal tentang itu kebetulan di bulan B ini memang periodisasi ketua RW 009 memang sudah berakhir. Dasar hukum atau payung hukum yang digunakan di seluruh Indonesia adalah Permendagri dan walaupun nanti ada turunan-turunannya ataupun sebelum-sebelumnya. Salah satunya mungkin Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa. Satu lagi Undang-Undang nomor sekian tahun 2014 dari desa juga. Itu sebagai rujukan. Nah, pada malam hari ini saya bercanda aja nih mungkin Bapak RW kalau tidak mau kalau memang misalnya nanti ada kesepakatan atau hasil musyawarah para ketua RW masa jabatan ini mengikuti Permendagri ya mohon izin mungkin Pak RW kalau tidak mau itu harus disediakan dulu. Tapi itu diputuskannya tidak melalui saya pribadi tetapi nanti para ketua RT lah yang akan memutuskan ya seperti apa baiknya karena sesungguhnya kita semua bergotong royong bermusyawarah untuk kepentingan lingkungan ya mulai dari ujung RT 52 sampai 53 dari ujung 39 sampai 38. Mudah-mudahan nanti di malam hari ini kita bermusyawarah mendapatkan suatu mufakat yang betul-betul menjadi solusi atau kebutuhan dari kebutuhan di lingkungan kita bersama. Mungkin sebagai pembukaan dari kami selaku kepengurusan RW 009 cukup sekian. Mungkin nanti ada tanggapan ataupun ada sanggahan ataupun ada yang mau disampaikan oleh Bapak Ketua RT. Persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya merasa sebagai RT untuk umur ya yang paling tua. Kalau pengalaman sih lebih berpengalaman. Dalam komunikasi. Ya, tapi umur tua melawan anak-anak muda masih. Ini begini bapak-bapak. Ketika saya masih ingat ketika dulu Pak Lurah menyampaikan sambutan setelah pemilihan, beliau mengatakan bahwa sesuai peraturan Permendagri itu masa jabatan ketua RW dan RT itu berlaku 5 tahun. Kita masih ingat dan atas dasar itulah karena kan ya di beberapa RT dan RW yang lain di wilayah Gondang Jaya ini sudah berlaku. Nah, cuma di kita saya belum tahu, saya juga belum tahu dasarnya keputusan 3 tahun itu berdasarkan apa, berdasarkan ada satu kebiasaan. Kalau peraturan Permendagri kan 5 tahun. Menurut hemat saya ini pendapat saya, boleh teman-teman nanti kalau misalnya ada pendapat yang berbeda ini menurut saya, jika ada peraturan yang baru, itu otomatis peraturan yang lama itu sudah gugur. Nah, oleh karena itu ini kami mohon kepada Pak Indi, ini sudah aturan Pak, jadi Bapak yang nggak mau
kami mohon untuk bersedia, karena kalau menyesuaikan dengan peraturan Permendagri, maka jabatan ketua RW di sini baru 3 tahun, masih 2 tahun lagi. Jadi kami mohon di sini, ini pendapat saya nggak usah kita adakan pemilihan lagi, nggak usah kita adakan kegiatan yang lain. Selesaikan dulu masa jabatan ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar kita sama dengan wilayah lain di Gondang Jaya, jadi tidak berbeda sendiri. Kok dia masuk sekali berbeda dengan wilayah Gondang Jaya yang lain, itu kan tidak kurang etis menurut saya. Jadi lebih baik lanjutkan saja dulu 2 tahun lagi, karena masa jabatan Pak Hendy ini baru 3 tahun belum selesai berdasarkan Permendagri. Itu usulan dari saya. Dan untuk teman-teman yang lain juga, untuk ketua RT menyesuaikan, karena RW-nya 5 tahun, begitu pun dengan ketua RT. Dia mau nggak mau, ini mau nggak mau, ya. Harus seragam, masa RW-nya 5 tahun, RT-nya enggak. Mungkin itu saja usulan dari saya. Jadi saya mengusulkan kita menyesuaikan dengan peraturan yang baru, karena kalau sudah ada peraturan yang baru, berarti peraturan yang lama itu sudah tidak berlaku lagi. Itu Pak Edi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini definisi peraturan baru itu, karena memang Permendagri ini didirikan tahun 2018 ya. Sebelumnya di tahun 2014 itu ada dasar-dasar tentang desa, dan mungkin karena pertimbangan kata baru tersebut, karena kita di GML itu terbentuknya jauh sebelum 2014 ya. Jadi GML itu pertama itu 2006 ya, informasi yang kami terima. Sehingga mungkin di tahun-tahun itu Permendagri ini belum ada. Sehingga di hari ini di 2025 kita dalam organisasi di lingkungan atau LKD itu 5 tahun kalau Permendagri. Mungkin untuk ketua RT yang lain, barangkali ada yang ingin disampaikan atau menyampaikan sesuatu, boleh dari sisi sana, dari Pak Iman, boleh Pak Iman, atau harus setiap RT ya memberikan ini apa namanya suka sama dulu ini wajib dari partai 29. Terima kasih Pak waktunya. Mungkin dari saya sedikit aja Pak penambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari saya sedikit aja Pak menambahkan dari yang sudah disampaikan oleh Pak. Untuk mengubahnya bukti yang baru, jadi masih siap untuk sisa tadi. Ini coba boleh saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi disampaikan tadi Pak Kari tetap merujuk ke Permendagri nomor 18 tahun 2018, dan sebenarnya masa jabatannya dilanjutkan sampai 5 tahun untuk satu periodenya. Atau mungkin perlu kami bacakan dulu Permendagri tahun 2018 ya, artinya di pasal khususnya di pasal 8 poin 1, pengurus LKD itu lembaga kemasyarakatan desa terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan masing-masing. Dalam hal ini ada RT, RW ya, kemudian Karang Taruna, Posyandu, dan LKD yang lain. Poin kedua dari pasal 8, ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Kemudian ayat ketiga, pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Pasal 5, pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut dan atau tidak secara berturut-turut. Artinya 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Ayat 5 terakhir dari pasal 8 ini adalah
pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik. Baik, atau untuk lebih ininya teman-teman atau bapak-bapak bisa juga searching di Google ya, ada di situ Permendagri nomor 18 tahun 2008. Baik, kita lanjutkan selanjutnya dari RT mana yang akan menyampaikan? Oke, Pak Riki dari RT 53. Silakan Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak RW, karena yang sudah disampaikan tadi sama Pak Iksan dan Pak Kari yang mengacu ke peraturan Mendagri itu, apakah menurut Pak RW di kita semua sepakat kalau misalnya dari Pak RW bertambah menjadi 5 tahun dan kita pun menjadi 5 tahun semua dari RT. Namun di situ saya ingin bertanya juga untuk kesemuanya yang saya lihat di lapangan dan yang dirasakan dengan Pak RW dan Pak Setiadi, yang saya lihat capek sendiri gitu, yang dibantu dengan pengurus-pengurus saja. Nah, selama ini kan Pak RW selalu sendiri, RW satu gitu kan ya, tidak ada wakil. Nah, kembali lagi, kalau misalkan Pak RW bertambah menjadi 5 tahun dan kita pun bertambah semua dari RT 5 tahun, apakah Pak RW siap mencari wakil untuk membantu pekerjaan? Begitu saja. Itu menurut usul dari saya. Karena yang saya lihat di lapangan, ya untuk selama ini gitu ya, mohon izin juga. Ya Pak RW kasihan kerja sendiri lah itu. Walaupun pasti ada dari pihak keamanan membantu gitu kan, tapi kan posisinya bukan wakil dari pihak keamanan. Karena untuk lingkungan keamanan kita di GML. Nah, sekarang ya dari RT kita pun semua masing-masing pasti memiliki wakil. Dan maaf juga yang ya karena mungkin sebelum saya jadi RT baru sudah menjadi RW gitu kan ya. Nah, pas saya menjadi RT pribadi gitu kan, saya sudah punya wakil, sedangkan Pak RW selama ini tidak punya wakil gitu kan. Nah, karena yang ditakutkan nanti ada keluh kesah dari yang lain-lain gitu kan, karena Pak RW kasihan kerja sendiri. Nah, apalagi masa jabatan saya harus bertambah 5 tahun gitu kan, menurut peraturan Mendagri gitu kan. Nah, saya tadi terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat legal di SDA ya. Ini semuanya sudah on the track semua gitu. Jadi mungkin ya saya sebelum mendahului jawaban dari Pak RW tidak ada wakil tapi pembantunya banyak gitu ya. Mungkin begitu mudah-mudahan. Tadi itu sebetulnya menampar saya dan teman-teman mana mengurusnya gitu. Pak Haji ya. Ya, mohon maaf juga kayak ini ya. Kembali lagi gitu ya. Karena kan ini hanya pengurus gitu. Siap ya. Untuk sementara, untuk saat ini kan pengurus saja gitu kan. Yang namanya kepala gitu kan, dia harus memiliki wakil yang bisa menentukan instruksi dari RW juga. Jadi, Siap ya. untuk di lapangan itu tidak hanya Pak RW saja yang memberi instruksi, dari Pak RW misalnya sedang ada halangan gitu kan, jadi menyerahkan ke wakil, jadi wakil memberi instruksi itu saja sih. Siap. Terima kasih Pak Riki, mungkin bisa langsung saya jawab ya. Jadi terima kasih Pak Riki atas masukannya. Memang di periode kedua ini saya tidak mempunyai wakil, dan wakil itu secara otomatis itu sekretaris Pak. Dan tentu ada Pak Edi untuk mewakili saya apabila saya berhalangan. Dan mungkin saya tidak bekerja sendiri Pak, ini rekan-rekan kita ini yang luar biasa. Memang terlihatnya kita sendiri, cuman udah ada job desk-nya masing-masing gitu ya. Jadi kalau kita sering lewat depan tuh memang banyak teman-teman kita juga kumpul ya. Jadi makanya kadang saya share di ketua RT, ada kegiatan pun saya ajak ketua RT yang ada waktunya, dan saya tidak memaksakan untuk
kita harus ikut karena bapak-bapak sekalian mempunyai kewajiban yaitu pekerjaan, Pak. Ya, jadi ya kita berjalan dengan yang ada saja. Dalam artian ini sudah tugas dan tanggung jawab kita sebagai pejuang-pejuang lingkungan. Jadi sekali lagi saya sampaikan, saya tidak bekerja sendiri Pak Riki ya. Ini mungkin nanti mohon diralat ya. Ini pengurus-pengurus kami sangat luar biasa. Beliau-beliau ini dalam kesibukannya masih sempat meluangkan waktu untuk lingkungan, termasuk ketua RT. Ya, ketua RT saya salut ya. Jadi di dalam kesibukan kita masih bisa meluangkan waktu. Dan sekali lagi tadi disampaikan yang pertama itu apakah saya siap atau tidak. Ya, jadi di sini saya sebagai aparat ya, saya tunduk pada hukum. Ya, Pak ya. Kalau pemerintah sudah mengeluarkan peraturan seperti itu, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus terima, Pak. Ya, karena di sini saya keamanahan ya dari bapak-bapak sekalian ketua RT pada saat periode kedua kemarin, ya kan. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, karena saya tunduk pada hukum dan insya Allah kami pengurus ya, insya Allah masih setia dan akan melayani warga GML. Dan saya semua bisa terjadi seperti ini, Pak. Bukan karena sayanya, bukan karena Hendy. Ini berkat bapak-bapak ketua RT, berkat pengurus RT RW yang sangat luar biasa, yang begitu sibuknya masih bisa meluangkan waktu untuk berbuat di lingkungan. Sekali lagi, ini GML nanti akan jadi kampung halaman anak-anak kita. Sekali lagi saya sampaikan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Sebagai orang tua. Kan itu Pak ya. Sekali lagi yang tanyakan tadi, karena saya sebagai anggota TNI, saya tunduk pada hukum. Karena pemerintah sudah mengeluarkan peraturan itu, insya Allah kami akan taat pada hukum. Begitu Pak Riki yang terjawab ya. Sekali lagi, saya tidak bekerja sendiri. Ya ini, bapak-bapak semua ini termasuk pengurus dan ketua RT. Tanpa bapak-bapak saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa bapak-bapak sekali lagi saya tidak bisa berbuat. Begitu Pak Riki ya, jelas ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi secara pribadi beliau tadi sudah ada kata saguram, tetapi forum belum menentukan ya. Jadi tetap kita melanjutkan dengar pendapat dari para ketua RT. Tadi sudah kita mendengarkan dari 3 RT, selanjutnya dari RT berapa dulu? RT 52, oke Pak Karsiman, silakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya masih diberi nikmat sehat, nikmat iman ya. Alhamdulillah. Semoga salawat dan salam terlimpah curahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Saya pribadi dan saya mewakili warga 52. Kita semuanya patuh ya akan hukum dan peraturan. Makanya kami setuju ya dengan aturan pemerintah bahwasanya Bapak RW yang tadinya kita 3 tahun kemudian sebagai ikuti aturan pemerintah sehingga jadi 5 tahun, dan kami siap mendukung semuanya. Kemudian saya pun merasa terima kasih ya kepada Bapak RW, sangat antusias sekali mengurusi warga ya. Mudah-mudahan selalu sehat, semua pengurus selalu sehat, dan bahwa ketua RT selalu sehat semua. Kita ini berjuang untuk lingkungan, insya Allah kita ini suatu ibadah yang sangat mulia. Maka kita bareng-bareng ya, sama-sama kita dukung Pak RW dan kita dukung para ketua RT, dan kita sebagai pengemban amanat dari warga Gria Masastari. Untuk itu kami sepenuhnya dan mewakili warga kami juga mendukung Bapak Hendy melanjutkan menjadi 5 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Karsiman. Mungkin sebelumnya kita ingatkan kembali bahwa kegiatan pada malam hari ini bekerja sama dengan Bapak Umar dari TV channel Pak GML ya, dan kita sedang diliput. Oke, baik, dilanjutkan mungkin dari ketua RT yang lain, siapa? Pak Iman.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk bapak-bapak semua yang saya hormati, Bapak Ketua RW dan bapak-bapak RT semuanya. Di sini saya hanya menyampaikan Pak ya, bahwa untuk jabatan sesuai Kemendagri tahun 2018 itu untuk RT RW menjadi 5 tahun Pak. Dan alhamdulillah mungkin di akhir tahun sekarang saya genap 3 tahun Pak ya untuk jabatan saya sekarang, dan kebetulan saya juga tidak mempunyai wakil seperti itu. Dan adapun untuk masa perpanjangan untuk RT RW menjadi 5 tahun sesuai Kemendagri ya Pak ya. Dan saya mohon ke Pak Edi, Pak RW ya, tolong edarkan surat dari desa Pak. Jadi ketika akan habis masa jabatan RT ataupun RW, ya kita bisa men-share ke warga seperti itu Pak. Ya kita hormati dulu gitu Pak, peraturan yang mungkin yang kemarin-kemarin 3 tahun gitu, bahwa sekarang ada dari peraturan yang baru, ya kita harus taati itu semua seperti itu Pak. Jadi untuk kedepannya ya mungkin dengan adanya masa jabatan yang diperpanjang ini, ya untuk surat edaran dari desa pun akan secepatnya harus turun Pak, buat edaran ke warga seperti itu Pak. Dan yang kedua mungkin untuk kedepannya, untuk masalah-masalah yang ada di lingkungan, sepertinya yang saya sampaikan ya Pak RW ya kita benahi bersama-sama Pak, bahwa yang saya rasakan seperti ya mungkin tahun-tahun kemarin ya, kita ada kendala di sampah Pak, sampai berapa hari kita nyewa beko, bahkan mungkin ada RT juga yang sempat kewalahan Pak. Ya mungkin tahu sendirilah ibu-ibu seperti apa ya, manusia yang sangat kuat itu. Jadi itu juga menjadi cambuk bagi mungkin saya pribadi, ya agak sedikit gimana gitu ya, karena kita tidak tahu kan masalah di pusatnya juga di Jampang, di Jalupang ya, ada kebakaran terus penuh, dan ada aturan yang lain juga Pak. Jadi untuk kedepannya ya mari kita benahi masalah-masalah yang sebelum-sebelumnya, kita evaluasi bersama seperti itu Pak, untuk GML yang maju dan sejahtera seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih luar biasa ya Pak RT Imam. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, yang saya hormati Pak RW dan jajarannya. Terima kasih buat Bapak-Bapak RT semuanya. Saya mewakili RT 34, saya cuma menyampaikan bahwasanya apa yang sudah kita rasakan saat ini ya, apalagi dengan masa jabatan Pak RW yang hampir 2 periode, sangat-sangat luar biasa buat kita ya, khususnya di RT 34 juga merasakan. Intinya dengan adanya peraturan yang sudah ada, Kemendagri yang sudah keluar dan sudah ditetapkan, ya kami dari RT 34 intinya mengikuti apa yang sesuai jadi aturan. Kita sebagai warga negara Indonesia yang mengikuti aturan, ya harus mengikuti aturannya. Jadi intinya kami dari RT 34 mohon kesediaan juga dari Pak RW untuk lanjut, dan kita mungkin ya Pak RT, para RT juga pasti mengikuti apapun yang akan diinstruksikan Pak RW, kita pasti akan mengikuti. Itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Edi atas kesempatannya. Sebetulnya udah jelas ya, kalau kita acuannya undang-undang udah nggak bisa kita bantah dan udah tidak bisa kita ralat lagi. Apalagi diperkuat dengan kesediaan Pak RW melanjutkan lagi. Di balik itu semua, yang pertama Pak kali kita bisa lihat adalah hasil sebetulnya. Karena hasil kerja ini sungguh nyata, di mana paling jelas dan paling kita rasakan adalah adanya mobil ambulan, mobil amor,
kita juga punya tempat makam yang sudah punya gapuranya dengan jalan yang dicor, itu udah luar biasa sekali. Tanpa Permendagri yang ada pun saya akan dorong lagi. Untungnya dengan Permendagri dan juga dengan kesediaan Pak RW ini sudah jadi sangat cukup jelas. Saya juga mewakili warga 35 terima kasih kepada Pak RW atas link dan relasi yang sudah didapatkan sampai detik ini. Banyak pembangunan yang kita rasakan di GML. Pembangunan ini tentunya tidak bisa berjalan kalau tanpa adanya kedekatan emosional hubungan Pak RW yang secara simbolis menyampaikan aspirasi dari warga ke level pemerintah. Dan tentunya ini sudah satu langkah nyata. Dan sekali lagi terima kasih kepada Pak RW dan kita sama-sama berikan semangat buat kedepannya dan kita dukung untuk GML yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Suwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak RW. Ini karena udah diomongin semua jadi nggak ada bahasan lagi Pak RW. Jadi lanjutkan aja Pak RW. Atau lainnya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tinggal Pak Eton. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormatin Pak RW, Pak DKM, Pak Ketua Keamanan, Pak Humas, Pak Anton, Bapak-bapak semuanya, pengurus RW tentunya, dan Bapak-bapak Ketua RT. Saya sih sama dengan Pak Arfi, karena sudah berdasarkan SK itu Pak RW-nya siap, ya saya sih yes. Udah, atur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Asram, Pak. Selanjutnya Bapak. Saya pribadi dan mengawali warga 47 memohon untuk Pak Hedi melanjutkan lagi. Terima kasih. Sudah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak RW, Pak Dudi, Pak Anton, Pak Setiadi, dan rekan-rekan RT yang ada di Riamas Lestari. Dari A sampai Z ya Kemendagri lagi. Ya yes. Ya secara otomatis kami pun sebagai para ketua RT ya harus yes, kecuali warga yang menurunkan. Dalam artian kalau warga yang menurunkan ya kita mau nggak mau harus lengser karena dari warga emang sudah tidak ada kepuasan. Beda lagi kita nggak bisa mengotot sesuai dengan Kemendagri. Cuman kan kita kekuatannya ada di warga RT masing-masing. Jika emang warga dari RT tersebut tidak menghendaki untuk menjadi ketua RT lagi ya mau nggak mau harus lengser. Kita nggak bisa. Soalnya tuh sudah tidak ada kepuasan dari warga. Kecuali emang alhamdulillah sudah dalam artian warga tuh puas, maka kita harus lanjut lagi ke 5 tahun sesuai Kemendagri. Itu saja sih sebenarnya. Pada intinya yes dan yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Dari Bapak RT 060 ya, Bapak Asep Kamaludin, waktu dan tempat kami persilahkan. Sarua. Nah. Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua RW Riamas Lestari beserta para pengurusnya yang luar biasa nih dan sangat antusias. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Pak Dudi dan saya hormati Bapak Ketua Keamanan Pak Setiadi. Terima kasih atas waktunya. Jadi yang saya sampaikan di sini ya sama mungkin poinnya dari rekan-rekan semua. Jadi kita mengacu ke Permendagri 2025 yang mana ketetapan masa jabatan dari Pemdes itu kan sampai 5 tahun. Artinya kita dari Pak RW sendiri pun sudah ada kesiapan dan alhamdulillah itu pasti kita support segala macam tugas dan apa yang beliau sampaikan. Mungkin saya di sini hanya menambahkan saja apa yang disampaikan oleh Pak Pri ya. Jadi di internal sendiri ya di 60 ini saya sebetulnya sudah mulai merekomendasikan Pak. Jadi untuk
regenerasi ya, untuk regenerasi. Bahkan di 60 sendiri ini banyak sekali ya potensi-potensi bibit-bibit untuk regenerasi sebagai ketua RT. Nah, kemungkinan itu ada pengecualian gitu ya untuk ketua RT. Seperti itu ya. Karena kalau sampai 5 tahun ini makin sulit aja yang mau jadi RT. Begitu saja yang saya sampaikan, barangkali ada masukannya mohon dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita sudah menyimak para pendapat dari para ketua RT yang sebagian besar memang taat aturan ya. Dalam bahasa psikologi itu ada orang yang taat aturan. Jadi aturan dalam lingkungan supaya tidak carut marut ada dasar hukumnya itu Permendagri. Dan mohon izin nanti dari kegiatan kita malam hari ini atau rapat kita malam hari ini akan diakhiri dengan adanya penyampaian berita acara ya, seperti tadi disampaikan diminta oleh Pak RT Iman adanya surat edaran, sehingga nanti dari kegiatan malam hari ini kami siapkan dulu berita acaranya, dan mungkin entah besok atau siang atau pagi mohon waktunya untuk penandatanganan berita acaranya ya, setelah nanti kita sepakati di malam hari ini. Mungkin begitu ya Bapak-Bapak, nggak keberatan ya nanti menyusul untuk tanda tangannya, sehingga nanti supaya lebih rapihnya nanti kami siapkan untuk berita acara pada malam hari ini, sehingga garis besarnya pada malam hari ini kita semua para RT di Gria Mas Lestari menyepakati bahwa masa bakti atau masa jabatan ketua RT, ketua RW itu mengikuti Permendagri ya, berdasarkan Permendagri 5 tahun. Kemudian aplikasinya atau pelaksanaannya adalah mengikuti dari tanggal penetapan RT masing-masing kalau untuk para RT. Begitu juga untuk ketua RW. Jadi mengikuti atau melanjutkan. Misalnya dari Pak RT 47 baru terbentuk nih, maka masih 5 tahun ke depan. Untuk Pak RT dari 59 ya masih tinggal 2 tahun lagi, seperti itu. Mungkin gitu ya, benar ya poin-poinnya ya, Bapak-Bapak ya. Baik, oke. Mungkin alhamdulillah sekali lagi pada malam hari ini kita sudah mendapat suatu mufakat bahwasanya dalam hal kebaikan kita di lingkungan, khususnya melayani para warga, insya Allah dengan masa bakti bertambah 2 tahun menjadi 5 tahun ini, itu memperpanjang ya masa pahala kita di lingkungan, dan mudah-mudahan kita semua dalam menjalankannya diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan tentunya rezeki yang melimpah ya, supaya tetap beraktivitas baik di lingkungan maupun di tempat kerja masing-masing. Baik, selanjutnya kita akan menyimak lagi dari tokoh agama ya, dalam hal ini Bapak Haji Budi perihal dari hasil dari musyawarah mufakat kita. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada beberapa tokoh yang belum bicara nih. Saya menyampaikan bukan atas nama DKM, atas nama masyarakat yang usianya paling tua di sini. Kalau tampaknya memang Pak Isan lebih putih. Sedikit tadi menyampaikan bahwa jadi jabatan ini bukan menambah 5 tahun. Ya, jadi menurut Permendagri itu 5 tahun itu karena kita sudah berjalan berlaku surut. Jadi yang sudah 3 tahun tinggal 2 tahun lagi. Ya, Pak Econ kurang anggusan kemari kita. Bulan Aprilnya. Nah, nanti tapi tetap tidak akan bareng nanti habisnya. Model Pak Gotri kan baru setahun, baru sebulan. Iya. Ya, iya. Nah, jadi kita tadi sudah disepakati ya menggunakan payung hukum itu. Nah, nanti di Permendagri pasal 7 bukan hanya jabatan RW RT, di sini disebutkan RT, RW, pemberdayaan kesejahteraan keluarga PKK, Karang Taruna, Posyandu juga sama.
Jadi 5 tahun. Nanti tinggal di apa tadi yang ada usul mohon disampaikan. Ya. Alhamdulillah ya dari saya sebagai tokoh di masyarakat ya mendengarkan aspirasi tadi yang disampaikan oleh para RT ya. Jadi bahwa jabatan LKD ya itu berarti semuanya sama di desa ini berlaku sama, tidak seperti tahun sebelumnya ada yang 2 tahun 3 tahun sekarang 5 tahun hanya berlaku surut karena sudah berjalan. Mudah-mudahan di malam hari ini kesepakatan ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Dan kami sampaikan nih untuk ketua DKM itu ayah di Pemendagri mah ketua DKM saya dari 2012 kalau tidak salah itu sampai sekarang awalnya ya ditunjuk itu 2 tahun kalau nggak salah, setelah itu kumpul lagi tambah lagi 3 tahun kemarin yang terakhir kumpul lagi udah tayakeun we 5 tahun. Nah bulan ini teh habis ya. Mohon kepada para RT nanti pada warganya yang siap untuk ketua DKM di Masjid Darul Jannah ya. Nanti mungkin setelah Idul Adha lah tanggungnya ada kegiatan Idul Adha sama seperti yang sampaikan Pak Askam regenerasi ya. Dimohon nanti ada pengganti untuk memakmurkan masjid ya. Tadi saya menyinggung kalau di perjalanan ada yang berhenti, nah nanti tadi kan ada usulan, ada wakil gitu kan, sekretaris jadi wakil. Nah itu kalau tidak salah ini, kalau berhenti di perjalanan, jangan ada pemilihan, langsung naik. Kalau memang tidak ada wakil, sekretarisnya jadi ketua RT menjabat, sisanya itu misalnya 2 tahun atau 1 tahun. Itu otomatis seperti itu. Ya, tetap pemilihannya setelah 5 tahun. Mungkin ya Pak Askam ya. Itu saja tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Mungkin selanjutnya Pak Anton mau menyampaikan. Steady, enggak? Ya udah enggak. Baik Bapak semuanya. Jadi pada malam hari ini genap sudah mufakat kita ya di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan dengan niat baik kita untuk lingkungan dan untuk semuanya senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bapak-bapak semuanya senantiasa diberikan pula kesehatan dan keberkahannya. Baik, mungkin kita tutup ya dari rapat pembahasan periodisasi Ketua RW 009 dan penyesuaian masa jabatan Ketua RW berdasarkan dan Ketua RT berdasarkan Permendagri nomor 18 2018 kita mufakat bahwasanya di Gria Mas Lestari masa jabatan mengikuti Permendagri. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, nanti segera di hari Senin ya, karena besok hari Ahad libur, kita buatkan berita acara dan yang masih di rumah nanti kita kunjungi untuk dimintakan tanda tangan. Untuk hari Seninnya kita sampaikan berita acaranya ke desa. Selanjutnya kita ada beberapa informasi penting yang di lingkungan yang bisa kita simak bersama dari Bapak Setiadi selaku Ketua Seksi Keamanan dan nanti dari Pak RW perihal tentang PGN atau gas bumi ya. Baik. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Setiadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala alihi wasallam.
Yang saya hormati Ketua RW 009 Bapak Indi Aprianto beserta pengurus. Yang saya hormati Ketua DKM Haji Budi. Yang saya hormati semua bapak-bapak, tokoh masyarakat, Ketua RT. Yang pada malam ini alhamdulillah lengkap. Jarang-jarang setiap rapat, briefing ataupun kumpul lengkap. Itu jarang ya, jadi perlu diapresiasi pada malam hari ini. Pembahasan demi pembahasan sudah disampaikan semua bahwa kesepakatan dan menurut aturan undang-undang itu 5 tahun. Jadi kita sepakat dan sesuai dengan undang-undang 5 tahun berarti dilanjut dengan 2 tahun ke depan. Baik, untuk selanjutnya untuk mempersingkat waktu untuk masalah keamanan, yang pertama mungkin bapak-bapak tahu kemarin sudah ada pembagian masing-masing RT itu mirror ya. Di mirror itu kaca untuk melihat kanan kiri ataupun simpangan. Itu yang paling penting, itu simpang, karena bisa kejadian dalam biasanya jalan itu letter L yang paling sulit, karena tiba-tiba itu langsung ketemu muka ataupun motor ketemu motor, itu banyak kali terjadi. Yang paling rawan adalah tempatnya Pak Haji Dudi ya, itu sangat rawan, makanya udah dipasang Bu Haji ya, dipasang. No, ya saya lihat pakai kaca-kaca anak-anak tuh. Terus RT38 kemarin ya tadi ya, dari pagi, nah kita taruh di tempatnya Cigan, Pak Munawir, karena di situ dia rawan karena letter ini juga L. Nah, untuk RT apakah sudah memasang semua atau masih ada yang nyari-nyari tempat ataupun lokasinya? Yang belum masang masih ada? 1, 2. Pak Eco memasang di mana? Cikampek, Johar? Apa di kamar mandi? Di mana? Rencana di mana? Depan toko GMR. Bukan, di pas masuk antara gang sampai Sangkabona itu tengah-tengah toko GMR. Iya, toko GMR. Ya silakan, pokoknya diatur di mana tempat rawan. Ya, silakan. Ayo, apa? Slogan. Tuh, 2, 3, ayo. Oke. GML.